Akan zikir itu dari yang paling utama sampai dengan zikir yang biasa ada 4. Kalau sudah selesai sholat maka zikirnya apa? Zikir yang pertama adalah sholat, zikir yang kedua adalah membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menginginkan ketenangan, setiap kita mengingini ketentraman, kesejahteraan, keamanan, baik lahir maupun batin. Bahkan ketika kita meyakini bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika ajal kita disambut, maka yakinlah sesungguhnya yang akan diterima, ruh yang akan diterima itu adalah ruh yang tenang. Jiwa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa yang tenang. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau kita meyakini bahwa kematian itu pasti tidak cukup hanya meyakini saja. Realisasinya adalah harus dibuktikan dengan hadirnya jiwa kita yang tenang. Harus dibuktikan dengan kebahagiaan, ketentraman yang ada di dalam hati kita. Karenanya pendekatan-pendekatannya harus dilakukan. Misal ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Seseorang yang suka berzikir, siapapun yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, maka tentu hatinya, jiwanya itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu zikir ini merupakan kunci meraih ketenangan, merupakan kunci juga ketika kita meninggal disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nafsul mutmainnah. Namun bagaimana kita menempatkan porsi zikir itu? Di antaranya memperbanyak zikir itu pada setiap selesai sholat. Pikul liduburu sholatin. Setiap selesai sholat kita lakukan zikir. Zikir yang seperti apa yang harus kita lakukan? Maka berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau sudah selesai sholat jangan beranjak kemana-mana, jangan dulu lari ke sana kemari, pikirannya masih fokus, hatinya masih di dalam suasana sholat. Faidah pada itu, kalau sudah selesai sholat, fadkulullah, segera lakukanlah zikir. Ketika bicara tata cara zikir, maka diantaranya ada di dalam kitab Risalatul Mu'awadah karangan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, menjelaskan bahwa tahapan zikir itu dari yang paling utama sampai dengan zikir yang biasa ada 4. Kalau sudah selesai sholat maka zikirnya apa? Zikir yang pertama adalah sholat, zikir yang kedua adalah membaca Al-Quran, zikir yang ketiga adalah ngaji kitab ta'lim, zikir yang keempat itu adalah membaca wiridan, auradan, manakiban, sholawatan. Yang paling utama daripada zikir itu adalah sholat. Habis sholat, sholat lagi. Berarti sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah rawatib. Selesai sholat fardu jangan kemana-mana, harus dilakukanlah zikir qiyaman, zikir yang sambil berdiri, yaitu apa? Sholat. Lakukanlah sholat, selesai sholat lakukan sholat, selesai sholat fardu lakukan sholat sunnah. Kemudian zikir yang kedua adalah membaca Al-Quran, qiyaman wa qu'udan.
sambil duduk kita membaca Al-Quran, bahwa membaca Al-Quran itu merupakan bagian daripada zikir, merupakan bagian dari cara menenteramkan hati. Bahkan membaca Al-Quran diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Membaca Al-Quran, "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Apalagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, disebut juga bulan suci Ramadan itu sebagai syahrul Quran, saat yang tepat untuk memperbanyak baca Al-Quran. Setidaknya minimal sehari baca minimalnya adalah 10 ayat. Syukur-syukur bisa 20 ayat, syukur-syukur bisa 1 juz, syukur-syukur bisa 5 juz. 10 ayat yang mana yang dipilih? Kalau dipilih sehari minimal 10 ayat, ambillah awal daripada 10 surat Al-Kahfi. Kalau 20 ayat maka ambil juga akhir dari Al-Kahfi. 20 ayat, kalau 1 juz silakan mulai ngahaja dari juz 1, juz 2 sampai dengan seterusnya sampai khatam. Kalau bisa khatam setiap bulan 1 kali itu sungguh luar biasa. Maka yang berdoa kepada dia adalah sab'ina alfi malakin, 70.000 malaikat yang mendoakan setiap orang yang khatam Al-Quran, dan mereka memintakan ampun, memohon maaf dari segala kesalahan yang kita lakukan. Oleh siapa? 70.000 malaikat. Bagi siapa? Bagi yang menghatamkan Al-Quran, menghatamkan baca, apalagi kalau menghatamkan hafal. Kemudian yang ketiga, zikirnya adalah ngaji, majelis taklim, ikut pengajian. Tapi di sini ngaji yang paling utama adalah ngaji mayurillahu bi khairan yufaqihu fiddin, adalah ngaji fikih, ngaji yang berkaitan dengan ubudiyah, ngaji yang memperbaiki sholat kita, ngaji yang memperbaiki bacaan Quran kita, ngaji yang memperbaiki wudhu kita, ngaji yang memperbaiki adus kita, ngaji yang memperbaiki muamalah kita, yang berkaitan tentang hukum-hukum fikih, ngaji tentang tata cara, ngaji tentang etika, ngaji tentang rukun, dan yang terpenting adalah ngaji yang berkaitan tentang apa yang kita amalkan. Karena apa? Karena kalau tanpa ngaji, amal perbuatan kita itu akan sedikit pahalanya, akan sedikit ganjarannya. Fa inna faqihan wahidan asyaddu minasyaitani min alfi abidin. Bahkan bandingannya, satu orang yang paham agama itu lebih ditakuti oleh setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Satu kiai bandingannya 1000 ahli ibadah, satu santri bandingannya 1000 ahli ibadah. Karenanya semua kita harus jadi santri. Maka kunci santri itu adalah ngaji. Semuanya harus jadi kiai. Kunci daripada kiai itu adalah ngaji. Dan ngaji yang paling utama adalah ngaji fikih, ngaji yang berkaitan tentang tata cara ibadah. Kemudian yang keempat, zikir yang keempat adalah awrodan, seperti membaca tasbih, membaca tahmid, tahlil, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi membaca sholawat, ini konteksnya ini bisa dalam keadaan lato, dalam keadaan lalai, dalam keadaan junubikum, dalam keadaan bari nyarambe, bari ngangkol, bari tidak fokus, sholawat tetap akan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat 1, maka Allah akan turun memberikan 10 salawat kepada kita. Itu luar biasanya. Maka selesai sholat, jangan melakukan aktivitas di luar zikrullah, di luar zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa dilakukan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ini adalah keleluasaan kita dalam beragama. Agar apa? Agar mendapatkan ketenangan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ketahuilah bahwa ketika kita beragama dengan baik, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah kebahagiaan untuk kita. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah kasih kesulitan 1, tapi kemudahannya 2. Di dunia wal akhirat. Di dunia dikasih kemudahan, di akhirat juga dikasih kemudahan. Maka jangan sampai kita terjebak dengan kosongan dunia. Banyak orang yang masih berpikir, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Mereka sibuk mencari harta, seolah-olah harta itu akan mengekalkan dirinya, akan mengekalkan jabatannya, akan mengekalkan pangkatnya, akan mengekalkan bisnisnya. Ternyata tidak. Ketika Allah tidak menghendaki, maka semua yang dikumpulkan itu akan ditinggalkan dalam waktu yang sangat cepat. Allah akan hancurkan dengan waktu yang sangat cepat. Allah akan hilangkan dari diri kita dalam waktu yang sangat cepat. Karena semuanya adalah lillahi, semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai kita terjebak dalam takadzur, dalam memperbanyak harta ini. Pas kita mau mati, kita baru ingat, baru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya insyaallah husnul khotimah, tetapi amal yang dilaksanakannya, perbuatan baik yang dia kelola setiap harinya akan sangat sedikit sekali, sehingga persentase atau prestasi di surganya tentu akan di surga yang paling bawah. Kita semua akan mendapatkan karunia Allah, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi bagi dia yang fokus beribadah, yang fokus beramal, apalagi yang fokusnya zikir agar mendapatkan ketenangan batin, insya Allah akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik mulia dia di dunia ataupun dia mulia di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.